Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, poin yang ke-11 yang dapat menyebabkan orang terhindar dari siksa kubur adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasulullah bersabda, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang dijemput malaikat Zabaniyah dari setiap tempat. Kemudian datanglah amar ma'ruf dan nahi mungkar laki-laki tersebut, dan atas amalan itulah yang menyelamatkannya dari mereka, malaikat Zabaniyah. Kemudian memasukkannya ke dalam surga bersama malaikat rahmah. Diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam kitab Al-Hakim fi Nawadir al-Usul. Kaidah dan tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, ada 3 kaidah penting dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar yang harus dipenuhi serta dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah mengetahui sesuatu yang diperintah dan dilarang. Seseorang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu dasar yang harus dimiliki seorang muslim. Paling tidak ia harus mengetahui hukum-hukum bersuci dan najis, hukum-hukum air, wudu dan mandi, hukum-hukum ibadah, salat, puasa, zakat dan haji, hukum-hukum muamalah, jual beli, sewa menyewa, nikah dan lain-lain, serta hukum-hukum lainnya. Hal ini bukan berarti seorang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar harus menguasai seluruh ilmu. Cukuplah mengetahui dasar-dasarnya saja, karena yang harus menguasai seluruh ilmu adalah para ulama dan orang-orang tertentu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. Di dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff, surah ke-61, ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin, seseorang memerintahkan untuk ini dan itu, maka dialah terlebih dahulu yang harus melaksanakannya. Yang ketiga, berlaku lembut. Kelembutan tidak terjadi dalam sesuatu hal kecuali dapat menghiasi pelakunya, dan tidak dilepaskan dari sesuatu kecuali akan mencelakakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Ahmad. Tata cara ini sangat penting dan harus dikuasai orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Selain itu, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar juga harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, orang yang diperintah atau dilarang harus seorang muslim atau saudara seiman. Lebih diharapkan lagi apabila dalam memerintah atau melarang dilakukan dengan cinta, kelembutan, serta bertujuan untuk mengajak ke arah kebaikan. Yang kedua, orang yang diperintah dilarang adalah pemilik kemuliaan karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Dan yang ketiga, gunakanlah metode yang gampang dipahami dalam menyampaikan nasihat. Berbicara dengan penuh rasa cinta dan seulas senyuman, karena kecintaan akan membuka jembatan menuju jalinan kasih sayang. Misalnya dengan mengatakan, aku membaca kisah seperti ini, atau aku mendengar seorang ulama mengatakan seperti ini. Usahakan agar pembicaraan mengarah ke permasalahan yang akan dibicarakan. Ma'asyiral muslimin, demikianlah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dikisahkan dalam sepenggal kisah, ada seorang budak meminta Hasan al-Basri, hidup pada tahun 1110 Hijriah, agar memberikan ceramah pada bulan Ramadan dengan tema memerdekakan budak. Al-Ghazali mengomentari Hasan al-Basri, dia adalah sosok yang perkataannya sangat mirip dengan perkataan para nabi.
Namun permintaan tersebut tidak direspon Hasan al-Basri. Dia diminta 2 kali bahkan sampai 3 kali. Namun Hasan al-Basri tetap bergeming. 1 tahun berlalu, datanglah bulan Ramadan berikutnya. Berangkatlah Hasan al-Basri pada hari pertama di bulan Ramadan tersebut dan memberikan ceramah tentang pembebasan budak. Pada saat itu, tidak ada yang dilakukan para hadirin yang membawa budak kecuali mereka telah memerdekakannya. Kemudian datanglah budak yang tahun sebelumnya meminta Hasan Basri untuk berceramah. Wahai imam, setelah setahun engkau baru mau memenuhi permintaanku untuk berceramah tentang memerdekakan budak. Hasan al-Basri menjawab, kondisiku pada saat engkau memintaku untuk berceramah adalah seorang yang fakir. Ketika aku sudah kaya dan dapat membeli seorang budak, maka aku memerdekakannya. Setelah itu, aku baru mau berbicara tentang pembebasan budak. Hasan al-Basri tidak berani memberikan ceramah kepada orang lain tentang sesuatu untuk menyampaikan atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Maka ia harus melakukannya terlebih dahulu. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Al-Mukarram Hasan al-Basri. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, mengajak nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar memang haruslah dimulai dari diri sendiri. Rasulullah teladan kita. Bertemu seorang badui Arab datang ke Madinah. Ia buang air kecil, kencing di dalam masjid. Melihat perbuatan tersebut, orang-orang ramai membicarakannya. Namun Nabi pun bersabda, biarkan dia dan tumpahkanlah segayung air setimba air pada tempat yang dikencinginya. Sesungguhnya kalian diutus untuk melakukan kemudahan dan tidak diutus untuk melakukan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Rasulullah bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak dijadikan sebagai kamar kecil atau tempat buang air kencing atau sesuatu yang menjijikkan. Akan tetapi masjid ini digunakan untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil setimba air dan menyiram tempat yang dikencingi oleh orang Badui tersebut. Begitulah kisah kelembutan hati baginda Rasulullah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.